siang Bapak, saya Siang, ya. Sylvia Devi Ferantika dari Universitas Diponegoro. Saya mau nanya tentang sejarah gedung yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Baik, selamat siang Mbak Selvi ya. Saya di sini sebelumnya nama saya Suparta, saya sebagai pemandu di Museum Sejarah Jakarta ya. Baik, adapun sejarah gedung yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta ya, atau sebagian orang mungkin menyebutnya ini Museum Fathahillah ya. Karena memang museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah. Nanti kalau Mbak Silvi keliling-keliling nih ke dalam ruang tata pamer, di dalam itu ada koleksi yang menceritakan tentang perjuangan Fathahillah. Dan fungsi pada saat didirikan, pada saat itu fungsinya yaitu sebagai Stadhuis atau Balai Kota Orang Belanda, ya, Balai Kota Orang Belanda di Batavia. Tahun 1925 sampai 1942, gedung ini berubah fungsi menjadi kantor Provinsi Jawa Barat. 1942 sampai 1945 pada masa pendudukan Jepang ya, 42-45 ya. Gedung ini dijadikan sebagai kantor markas logistik perbekalan ya oleh tentara Dai Nippon Jepang. Ya, sekitar 3 tahunan lah selama Jepang di sini. 45 sampai 62 kembali Provinsi Jawa Barat, 62 sampai 68 pernah jadi kantor Kodim ya. Nah, puncaknya setelah direnovasi dan diperbaiki di tanggal 30 Maret 1974, gedung ini diresmikan oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin pada saat itu menjadi Museum Sejarah Jakarta. Ini kan di museum ini kan terkenal sama penjara wanitanya, sama tempat dulunya buat hukum pancong itu. Itu yang terkenal, ada nggak sih dewan yang terkenal yang pernah dihukum pancong di situ atau pernah dipenjara di sini? Baik, jadi gini. Kalau di sini ada, kita lihat, boleh dilihat nanti ada namanya Ruang Diponegoro, di mana Pangeran Diponegoro pernah ditawan di sini sekitar 26 hari ya, saat dari Magelang diasingkan di sini 26 hari, kemudian diasingkan ke Manado, setelah itu ke Makassar dan akhirnya meninggal di Makassar di Benteng Rotterdam ya. Tapi karena status beliau seorang pangeran, dia tidak ditawan di penjara bawah tanah, karena pada saat itu seperti kita tahu status bangsawan, priai dengan masyarakat jelata itu Belanda beda memperlakukannya. Kalau Pangeran Diponegoro, kalau model orang sekarang bilangnya napol, tahanan politik, narapidana politik seperti itu. Makanya tidak ditaruh disamakan, adanya di khusus dibuatkan ruangan khusus karena ini spesial, priai, pangeran. Nah, adapun nanti di sana ada yang namanya penjara wanita, di mana dulu di situ pahlawan nasional kita ya, yang dari Aceh, tahu namanya? Betul, itu pernah juga ditawan di sana beberapa bulan sebelum akhirnya Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang dan akhirnya meninggal dan makamnya ada di Sumedang. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang waktunya kita pindah yuk. Kita akan melihat situasi kamar Diponegoro. Anyway, kamar Diponegoro itu berdekatan dengan penjara khusus wanita loh. Penjara bawah tanah khusus wanita terkesan seram dan masih dibiarkan apa adanya. Terdapat genangan air sehingga kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Kemudian di penjara bawah tanah satu ini, konon katanya terdapat 500 tahanan yang disiksa dengan sadis hingga membusuk sampai mati. Dari kisah ini banyak orang percaya bahwa penjara bawah tanah tersebut kental dengan suasana mistis. Mulai dari bau anyir, bau amis darah, suara-suara aneh hingga penampakan sosok bayangan hitam. Namun kita tidak boleh takut karena pihak pengelola museum terus berusaha untuk menata kembali dengan sistem yang lebih modern.